Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang lagi di IHMPT bersama Kak Olin dan Kak Lia. Kita hari ini akan kembali beribadah kepada Tuhan adik-adik. Kak Olin minta adik-adik untuk duduk yang rapi, duduk yang tenang, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Diambil dulu Alkitabnya yang belum bawa Alkitabnya. Ya, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya biar kita bisa langsung nanti membaca dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama, mari bersaat teduh. Baik adik-adik, di pagi hari ini mari kita sama-sama menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk kasih dan penyertaan Engkau karena Engkau telah bisa mempertemukan kami selaku kakak layan beserta dengan adik-adik kami. Walaupun kami berbeda jarak, berbeda tempat, tapi Engkau masih bisa menyatukan kami ya Bapa. Di pagi hari ini kami akan memulai ibadah persekutuan teruna kami Tuhan. Tuhan Yesus pimpin ibadah ini supaya bisa jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa untuk Kak Olin, Kak Lia, terutama untuk Kak Amel dan juga Kak Gebi yang menjadi pelayan firman di pagi hari ini. Semoga apapun yang keluar dari mulut Kak Amel dan juga Kak Gebi itu hanya daripadamu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 yang menyatakan, Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala perkataan dan segala pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus.
Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Baik adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 2 kelas. Yang kelas EK akan dibawakan oleh Kak Gebi dan yang kelas Dwi akan dibawakan oleh Kak Amel. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian sehat-sehat selalu ya, dan tentunya tambah produktif selama di rumah aja. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang tadi adik-adik sudah baca sama-sama. Jadi surat ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Sebelum kakak masuk, kakak mau jelasin dulu ya latar belakang kota Korintus itu seperti apa biar adik-adik punya gambarannya. Jadi kota Korintus kalau zaman sekarang itu kayak kota metropolitan malah disebutnya. Pada saat itu, kenapa kota Korintus disebut sebagai kota metropolitan? Karena kota Korintus itu letaknya sangat strategis adik-adik. Jadi di kota Korintus terdapat 2 pelabuhan, di mana pelabuhan itu adalah pusat perdagangan orang-orang pada saat itu. Jadi orang-orang dari berbagai daerah datang ke Korintus untuk melaksanakan jual beli di sana. Nah adik-adik, jadi karena kota Korintus itu pusat, semua orang ke sana dari berbagai daerah, berbagai suku, semuanya ke sana. Nah, itulah yang menjadikan kota Korintus itu menjadi beragam, banyak banget tradisi, budaya, kebiasaan-kebiasaan yang campur aduk di sana. Dan benar-benar banyak banget deh. Nah, karena percampuran budaya-budaya dan kebiasaan itu, maka tak terpungkiri di kota ini banyak sekali dosa-dosa yang merajalela seperti dosa-dosa ajaran sesat, percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, dan lain-lain. Nah adik-adik, maka dari itu Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus ini untuk membantu mereka dalam berbagai pergumulan dan masalah yang dialami di sana. Adik-adik boleh lihat di ayat yang pertama sampai ketiga, itu judulnya salam. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka sudah menjadi milik Allah yang telah dikuduskan. Allah yang telah dikuduskan. Nah, di ayat yang keempat sampai 7, adik-adik boleh lihat di sana. Rasul Paulus juga mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat di sana, baik berupa perkataan dan pengetahuan, agar jemaat Korintus pada saat itu mereka masih tetap bisa hidup dalam kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan duniawi yang kacau balau pada saat itu. Nah, di ayat yang ke-8 dan sampai yang ke-9, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka sampai Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi begitu adik-adik latar belakang Rasul Paulus menulis surat untuk jemaat di Korintus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, karya keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus itu telah menguduskan hidup kita dan membawa kita menjadi saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus di dunia, sebagai anak-anak Tuhan di dunia, kita harus bisa menjadi contoh bagi teman-teman, bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, dan bagi orang-orang terdekat adik-adik juga. Kita harus bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang itu. Kita harus bisa menjadi contoh adik-adik, karena itulah yang agar orang bisa membedakan kita dari orang-orang yang tidak percaya, bahwa orang-orang bisa bilang kayak gini, nah itu baru anak Tuhan, kayak gitu. Kita harus bisa menjadi contoh. Menjadi saksi Kristus, menjadi anak Tuhan itu bukan berarti kita hanya berbuat baik saja adik-adik, berbuat baik ke gereja, kita
membantu sesama. Bukan hanya itu aja ya adik-adik, itu wajib kalian lakukan dan harus kalian lakukan. Tetapi sebagai saksi Kristus, kita juga harus bisa bersaksi kepada sesama kita. Bersaksi itu sama aja dengan bercerita ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, menjadi saksi Kristus itu bukan hanya kita berbuat baik ya adik-adik, seperti ke gereja, seperti kita mau membantu teman, tidak nyontek, rajin IHMPT. Bukan hanya itu ya adik-adik, jadi saksi Kristus itu juga kita harus bisa bersaksi kepada teman-teman kita, kepada teman-teman di sekeliling kita, kepada teman-teman yang belum percaya Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bertanya, Kak, bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu sama seperti kita bercerita. Misalnya adik-adik habis nonton film kesukaan adik-adik, atau novel, atau apapun, buku, film, apapun itu yang adik-adik suka, yang adik-adik pengen ceritain itu ke teman-teman, adik-adik bisa lakukan itu. Jadi adik-adik bercerita tentang kasih kebaikan Tuhan yang telah adik-adik rasakan dalam hidup kalian. Nggak mungkin kan dari kalian lahir sampai sekarang kalian masih nggak tahu mau cerita apa tentang kasih kebaikan Tuhan. Banyak banget kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Contohnya kayak sekarang, adik-adik masih punya kuota, adik-adik masih bisa bernafas, itu juga termasuk kebaikan Tuhan yang masih bisa kita rasakan. Adik-adik masih bisa makan, adik-adik masih bisa sekolah walaupun sekolahnya online, itu termasuk kasih kebaikan Tuhan. Nah, sekarang gimana sih caranya biar orang lain itu juga tahu kasih kebaikan Tuhan? Yaitu dengan cara adik-adik cerita kepada mereka. Ceritanya dengan semangat dan seperti adik-adik ceritakan, ya tadi kakak bilang, film favorit atau buku favorit adik-adik. Nah, kenapa adik-adik kita harus menceritakan itu semua? Kenapa kita harus bersaksi? Karena itulah tugas kita sebagai saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus bukan hanya dengan berbuat baik, tetapi juga dengan bersaksi kepada orang-orang, agar orang-orang yang belum percaya Tuhan bisa mengaku dan percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama merespon firman Tuhan kita yang terambil dari Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Mari siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau ya Bapa kami atas segala karya yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalani hari kami dengan penuh rasa syukur, dengan penuh berkat. Itu semua karena pemberian Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Sungguh besar Engkau ya Bapa, hingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami bisa sungguh-sungguh merenungkan dan memaknai firman yang sudah kami dengar tadi. Jadikan kami saksi Kristus, dengan segala keberadaan kami sebagai teruna, sebagai seorang remaja. Mampukan kami ya Bapa untuk berani bersaksi, untuk mau memberitakan kabar sukacita ini, memberitakan tentang Kristus yang hidup di dalam diri kami kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Jadikanlah kami anak-anak yang penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan gereja kami juga dalam tangan Tuhan, dan juga gereja-gereja yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Biarlah setiap mimbar-mimbar gereja itu boleh menyatakan berita tentang Injil, berita tentang hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah setiap orang yang mengambil bagian di dalam gereja, juga gereja kami, itu boleh diberkati, itu boleh
melakukan tugas panggilan pelayanannya dengan benar, dengan takut akan Tuhan, sehingga semakin banyak orang, semakin banyak anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam gereja kami. Berkatilah seluruh pendeta, seluruh majelis, seluruh pelayan, semua yang mengambil bagian di dalamnya, dan juga seluruh jemaat. Biarlah kami tidak terpecah-pecah, biarlah kami boleh bersatu di dalam karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan dalam gereja kami, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan di dalam gereja kami ini Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi kota kami, kota Denpasar ini, pulau kami, bahkan bagi Indonesia tercinta ini. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemimpin negara kami ini Tuhan, terkhusus dalam menghadapi situasi yang serba sulit saat ini ya Allah. Dalam tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, mampu memimpin negara ini dengan benar, dengan bijaksana, beserta segenap jajarannya Tuhan, baik dari pusat sampai di daerah-daerah dan di tempat-tempat terpencil setiap pelosok negeri ini. Semua pemimpin boleh menjadi berkat bagi daerah yang mereka pimpin, dan setiap warga masyarakat, warga negara kami boleh mendapatkan kesejahteraan dan hidup penuh dengan ketentraman satu sama lain. Tuhan tolong untuk setiap orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang menjadi pasien-pasien sakit COVID-19 ini Tuhan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh kembali dengan kondisi seperti sedia kala. Engkau berkati, Engkau pakai para tenaga medis, peralatan-peralatan, semua yang sudah dikerahkan untuk melawan pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan, Tuhan tolong agar semua boleh bekerja, semua boleh berjalan, dan semua boleh menjadi sembuh dan kembali seperti sedia kala. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kondisi papa dan mama kami Engkau yang lebih tahu. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha yang papa dan mama kami lakukan. Engkau berkati, Engkau kiranya Engkau berkenan untuk memberkati keluarga kami melalui pekerjaan orang tua kami ini Tuhan, supaya kebutuhan kami semua boleh tercukupi. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan, Engkau adalah Allah yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna kami ini Tuhan, setiap kakak-kakak layan yang ada di dalamnya, pengurus, dan juga setiap majelis pendamping dan juga teruna yang ada di dalamnya. Biarlah kami semua boleh menjadi satu tempat persekutuan yang saling mengasihi satu sama lain. Kami boleh mengerjakan pelayanan kami, bagian kami dengan sukacita, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi gereja kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan di sekitar kami. Berkatilah Kak Yosi sebagai Ketua Pelkat PT saat ini, dan juga kakak pengurus yang lain. Biarlah hikmat dari Tuhan boleh turun atas mereka, dan semua boleh melayani, menjalankan program-program boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk studi, untuk pendidikan adik-adik teruna kami. Kiranya Tuhan berkati agar di masa-masa saat ini mereka juga bisa menjalani, mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas dan melanjutkan pendidikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang terbaik. Masa depan adik-adik teruna ini kami taruhkan, kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan Tuhan Yesus saja. Ya Allah, inilah doa dan sembahyang kami. Di atas semuanya kami mohon ampun atas salah dan dosa yang kami lakukan yang melawan kehendak Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita kembali memuji Allah bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 368, pada kaki salibmu Yesus ku berlindung. Adik-adik sekalian, sebelum kita kembali di dalam setiap tugas, di dalam aktivitas kita masing-masing, mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupan kami sekalian. Secara khusus adik-adik layan yang ada di rumah, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. The support of friends just like you that have provided everything that we've needed during this lockdown. And on behalf of the entire Watoto family, we would love to say a big thank you to all the individuals, churches, companies that have continued supporting the work of Watoto. We pray that God will bless you and keep you safe. Now, during this lockdown, we've had an opportunity of learning a very beautiful song in Malay. And right now, I would love to sing that over you.